data transformasi itu merupakan hal yang krusial buat setiap orang yang ingin melakukan digital transformation gitu. Gimana kita mengenable setiap user itu bisa menggunakan tools yang ada sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat secara optimal dari tools tersebut. Nanti cek-cek gitu ya, Tableau user friendly Pak. Itu yang terdepan. Sisi perspektif cost lebih rendah gitu ya, karena uang lembur udah nggak perlu bayar uang lembur lagi. Betul, Pak. Karyawannya lebih happy. Teman-teman mungkin bingung, saya dari data yang ada gimana sih, saya mau tahu apa yang mesti saya cari tahu, apa yang mesti saya buat gitu ya. Nggak perlu ada kalkulasi sendiri, tidak perlu ada coding, tulis pakai bahasa aja, bahasa manusia gitu ya Pak ya, kalau kita mention sudah bisa di-generate oleh Tableau. Dan nggak hanya itu saja, sehingga Tableau dari awal udah didesain untuk memudahkan semua orang untuk bisa melakukan analisa. Berdasarkan pengalaman saya, cukup 1,5 jam udah pasti udah bisa menggunakan Tableau. Wah, spoilernya keren banget Tableau. Welcome back nih ke YouTube podcast kita di channel Sanarta. Hari ini kita podcast episode kedua nih ya. Di samping saya sudah ada Pak Suki nih. Pak Suki, halo Pak. Halo, Pak. It's such a pleasure to meet you again. Seperti biasa Bapak jauh-jauh nih dari Singapura datang buat ke podcast kita ngobrol-ngobrol bareng sama Sobat Arta di rumah juga. Semoga enjoy ya Pak ya. Jadi Pak Suki nih Sobat Arta sudah kurang lebih 18 tahun ya Pak ya bergelut dalam bidang teknologi informasi. Sekarang ini jadi account eksekutif ya Pak ya. Betul. Di Tableau. Tableau-nya sendiri teknologi software as a service ya, yang bisa bantu company-company untuk improve mereka punya bisnis. Jadi memvisualisasikan data, kemudian analytics data dengan teknologi-teknologi ter-up to date gitu ya. Udah nggak diragukan lagi pastinya pengalamannya Pak Suki dalam 18 tahun itu sudah cukup lama ya teman-teman, sudah membantu puluhan sampai ribuan klien ya di Indonesia, worldwide lah ya Pak ya. Nah kita kenalan sama Pak Suki nih, bener nggak Pak? Valid nggak Pak yang saya sampaikan nih Pak? Boleh dong. Oke, terima kasih untuk introduksinya Bu Pak. Puspa. Ya, saya sudah di IT kurang lebih 18 tahun ya, dan basically ya saya senang sekali untuk bisa bekerja di bidang ini. Karena dengan IT kita bisa banyak bantu orang untuk mencapai bisnisnya mereka, mission goal apa yang mempermudah mereka. Betul. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak tadi info Bapak bisa bantu orang dengan IT, which is kita tahu biasa bantu orang humanity dengan rumah sakit gitu ya. Tapi Bapak unik banget nih, Bapak bilang bisa bantu company, bisa bantu orang-orang improve bisnis mereka dengan IT. Nah, kemarin nih Pak, 2020 kita kan sempat ada pandemi ya Pak ya, Bapak tahu juga di seluruh dunia bisnis proses semua terhenti dengan adanya COVID-19, dan sekarang kita udah new normal, semua sudah balik normal. Beberapa perusahaan juga ada yang mengadopsi hybrid working ya Pak ya, as you know, jadi setengah hari dalam 1 minggu working from the office dan setengahnya lagi working from home gitu ya, jadi hybrid. Nah menurut Pak Suki nih apa tantangannya bagi perusahaan yang menerapkan hybrid system dalam time efisiensi dulu nih sebelum kita ke variabel data drivennya gitu. Oke. Ya, emang kita tahu pada waktu pandemi kemarin kita banyak sekali menghadapi tantangan ya, terutama kita bisa lihat banyak company yang drop, bisnis banyak yang menurun dan sebagainya. Tapi itu juga membuat suatu gaya hidup yang baru, di mana orang-orang udah beralih ke digital environment gitu. Mungkin Ibu Bu Puspa juga beli barang sering via online gitu ya. E-commerce ya sekarang ya. Dari sisi pembayaran orang juga berubah nih, jadi pembayarannya udah cashless juga gitu ya. Kita sekarang kalau mau bayar uang cash sekarang susah. Orang semua lebih prefer payment gitu ya. Online ya. Dengan ada perubahan-perubahan ini, dengan pada waktu pandemi orang udah digital semua gitu ya, sehingga efek impact dari digitalisasi ini adalah banyaknya data yang tersebar. Sehingga saat ini orang udah balik ke company setelah pandemi ini,
orang-orang udah mesti punya tantangan lagi gimana mereka bisa membuat report dari data-data yang ada gitu. Nah, ini yang jadi hal yang mengkonsum time-nya mereka. Betul. Gitu, karena mereka akan lebih banyak fokus untuk bikin report dibanding hal-hal yang lebih strategis atau role yang mereka seharusnya gitu. Nah, itu yang tantangannya mereka hadapi saat ini gitu. Oke, berarti tadi Bapak mention juga sekarang data udah banyak ya Pak ya, sampai ada slogan nih, Sobat Tata juga pasti tahu data is the new oil. Tapi tunggu dulu ya kan, tidak berhenti di situ. Data oil kalau nggak di refine, nggak diolah ya bakal nggak jadi apa-apa ya Pak ya. Maka tadi dari Pak Suki bilang banyak orang yang sekarang takes time adaptasi untuk mengolah datanya jadi report ya Pak ya. Ini salah satunya mungkin bisa pakai Tableau ya Pak ya. Kita bahas nih hari ini nih ya, mengolah data dengan Tableau. Nah, kalau dari Pak Suki sendiri nih Pak, melihat sekarang culture-nya seperti ini ya, tadi udah bisa time efisiensi, terus sekarang menuju ke culture data driven ya Pak ya. Kalau dari POV Pak Suki, ada nggak sih Pak cara atau treatment khusus nih buat perusahaan-perusahaan tersebut menerapkan culture data driven? Pasti kan ada ya. Oke. Ya, ya betul sekali. Jadi ini pertanyaan bagus sekali gitu. Kita tahu saat ini untuk bisa mengarah ke data driven itu suatu tantangan yang banyak sekali dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Betul. Nah, berdasarkan yang survei yang kita lakukan bersama dengan IDC dan surveyor yang lain gitu secara global, itu kita menemukan bahwa 70% lebih CEO atau para petinggi perusahaan itu menginginkan adanya data culture atau data driven organization, jadi seperti itu. Nah, cuman pada kenyataannya saat ini hanya sekitar 30% saja para karyawan atau employee-nya mereka ya yang melakukan aktivitas berdasarkan data, melakukan analisa data gitu ya. Nah, itu sangat dikit sekali. Gitu. 30% ya Pak ya, masih belum ya berarti ya. Nah, karena tantangan seperti itu, apa sih yang menyebabkan hal seperti ini gitu? Nah, berdasarkan apa yang kita analisa dan sebagainya, kita menemukan ada beberapa hal yang menyebabkan seperti itu. Pertama, dari sisi tools yang mereka pakai. Jadi mungkin di sisi company sudah sedia banyak tools untuk melakukan analisa. Betul. Cuma tools yang dipakai itu adalah tools yang mungkin orang yang ngerti technical, nggak ngerti coding dan sebagainya, mereka nggak bisa membuat analisa dari tools tersebut. Jadi toolsnya terlalu kompleks buat mereka menggunakan. Oke, ada tools yang sekarang masih pakai coding ya juga ya Pak ya. Oke, benar. Nah, yang kedua adalah mengenai culture. Jadi orang-orang mungkin lebih senang udah daripada gue repot-repot bikin analisa dan sebagainya. Saya tahu nih kira-kira nih besok penjualan saya akan naik 10% gitu ya. Jadi pakai intuisi tuh. Atau saya mesti jualan mungkin daerah hari ini saya mau ke daerah ke Kemang gitu contohnya ya. Padahal itu nggak ada datanya bahwa sebenarnya ke situ. Nah, seperti itu yang intuisi. Jadi orang-orang belum ada culture atau budaya untuk menggunakan data sebagai basis mereka melakukan aktivitas mereka. Keputusan juga ya masih intuisi kadang ya Pak ya. Betul, intuisi aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sisi security. Nah, di sisi security adalah di mana orang-orang nih, ini kalau saya pakai analisa seperti ini, datanya udah valid nggak nih? Kadang kan kita temuin di beberapa macam perusahaan, data yang orang finance melakukan analisa, tapi datanya data A. Dan tim collection contohnya berbeda dengan tim di finance gitu ya. Itu mereka juga punya data sendiri. Akhirnya pada waktu melakukan reporting datanya nggak tally gitu ya. Betul. Nah, itu nggak ada trust di situnya. Nah, yang terakhir adalah data silo. Jadi data yang mereka punya itu tersebar di mana-mana. Sehingga mereka mau melakukan analisa, saya butuh data ini kok nggak ada, tapi adanya di tempat yang lain. Jadi mereka nggak ada single source of truth gitu. Sehingga sangat menyulitkan mereka untuk melakukan analisa. Nah, ini ada beberapa hal yang kita temuin bahwa itu jadi tantangan buat company tersebut untuk bisa menjadi data driven organizations gitu. Iya, benar sih Pak. Masih banyak tantangan yang ditemui ya Pak ya. Kalau kita lihat nih Pak, dengan tantangan seperti itu saya jadi merasa relate gitu. Mengapa digital transformation, Bapak tahu ya, udah dari 2020 sebenarnya digital transformation itu sebenarnya sudah diwacanakan Pak. Tidak hanya di Indonesia pastinya. Dengan tantangan yang tadi Bapak sebutkan,
kayaknya saya tahu kenapa digital transformation ini sampai 2024 bahkan itu masih jadi wacana gitu Pak. Belum seluruh perusahaan bertransformasi secara digital gitu ya Pak ya. Nah, ini menyangkut pertanyaan saya nih Pak selanjutnya. Sekarang di 2024 masih banyak dan tentunya harus banyak perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk bertransformasi digital, data transformation juga ya tentunya. Nah, kalau dari perspektif Bapak nih, sepowerful apa sih Pak data bisa membantu improving time efficiency atau efisiensi di bidang lainnya ya bagi perusahaan tersebut Pak? Oke, ke situ mungkin kita butuh tahu bahwa satu kunci sukses untuk menjalankan yang namanya transformasi digital adalah kita kunci utamanya ada di data, gitu. Pasti, nah, ya. Sehingga data transformasi itu merupakan hal yang krusial buat setiap orang yang ingin melakukan digital transformation, gitu. Nah, untuk itu sebenarnya Tableau sendiri kita punya suatu framework. Oh, ada frameworknya bahannya Pak ya? Namanya Tableau Blueprint. Ya, di mana kita membantu customer kita atau setiap orang yang pengen punya journey untuk menjadi suatu data driven organization yang mana ini akan membantu mereka melakukan digital transformasi gitu. Nah, Tableau Blueprint ini sekilas spill aja ya. Iya, Jadi boleh. Tableau Blueprint ini adalah Spill. suatu framework di mana kita melihat dari sisi culture, dari sisi tools yang ada, terus sisi community-nya juga, gitu. Jadi kita membantu user, memastikan user dari framework ini gimana dari sisi mungkin tools yang dipakai itu sebaiknya pakai tools yang aman. Ya, ada rekomendasinya berarti Betul. ya. Terus dari sisi culture, gimana kita build culture yang bagus gitu. Yes. Nah, dari sisi community termasuk di education-nya gimana kita mengenable setiap user itu bisa menggunakan tools yang ada sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat secara optimal dari tools tersebut atau dari analisa tersebut gitu. Oke. Berarti Tableau sendiri bukan hanya sekedar tools ya Pak, yang it's not more itu bukan cuma tools, jadi lebih dari tools tadi sampai ada frameworknya. Berarti misal nih kita pakai frameworknya Tableau juga akan membantu kita ya sebagai perusahaan untuk improve dari 3 pilar tadi ya Pak ya, community, kemudian ada toolsnya juga ya Pak, dan culture juga ya. Oke, keren banget Tableau Pak. Boleh dong nanti kita spill lebih banyak nih tentang Tableau ya Pak ya, fitur gitu. Cuman di sesi kali ini saya mau coba info ini ya ke teman-teman. Tadi Pak Suki udah ngasih kita banyak sekali informasi bagaimana data bisa sepowerful itu untuk kita sebagai perusahaan misal ya bertransformasi secara digital nih. Nggak kebayang teman-teman kalau misalnya di 2024 kita masih belum ikut bertransformasi gitu ya, pasti bakal ketinggalan banget, apalagi datanya cuma dianggurin doang. Nah, tenang nih buat teman-teman Sobat Arta di rumah, ada event keren banget nih buat kalian, khususnya para HR. Yuk datang ke acara kolaborasi San Arta dengan Mekari tanggal 21 Februari 2024 dan tempatnya sendiri ada di Jakarta ya Pak ya, di Ballroom Harris Hotel. Waktunya di jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, temanya nanti acaranya yang akan kita angkat gitu ya, itu adalah HR transformation ya, embracing new technology and becoming data driven HR professional gitu. Akan menarik banget, acaranya ini akan dihadiri oleh expert ya pastinya, nanti akan menambah insight kalian juga, dan acara ini free. Nanti linknya kita taruh di bawah, jadi teman-teman bisa klik link yang ada di description kita gitu ya, dan acaranya free, tinggal daftar aja gitu ya teman-teman ya. Oke, balik lagi nih Pak ke topik kita soal data driven ya. Kan Pak Suki sudah 18 tahun berkecimpung di bidang teknologi informasi, sekarang sebagai account eksekutif ya Pak di Tableau. Pastinya sudah menangani puluhan bahkan ratusan klien di Tableau, dan Bapak pastinya punya cara nih Pak untuk membantu improvement bagi klien-klien kita dalam hal efisiensi. Boleh dong Pak dikasih tahu nih ke Sobat Arta juga dari Pak Suki dan timnya di Tableau, bagaimana sih Pak cara membantu klien improving gitu Pak dalam waktu efisiensi?
Baik, oke. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi mungkin saya ambil contoh aja. Jadi saya punya satu customer yang bergerak di bidang pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ya Pak? Oke. Kantor mereka tersebar secara nasional gitu ya. Ini gede nih Pak berarti skalanya ya. Ya, jadi mereka punya satu challenges di mana mereka itu karena mereka pembiayaan dan melayani secara nasional, yang pasti datanya mereka banyak, impact-nya adalah mereka butuh bikin report yang cukup banyak juga. Pasti gitu. Pak. Nah, kebetulan karena reportnya banyak dan kebanyakan reportnya juga report yang sama tapi leguran mesti dibikin terus menerus ya, sehingga mereka butuh waktu yang cukup lama tuh untuk bikinnya, sehingga akibatnya biasanya sering banyak lembur yang terjadi. Benar. Nah, secara high level, impact-nya adalah cost naik karena sisi company itu mesti membayar uang lembur, ya kan? Uang lembur ya. Nah, uang lemburnya mesti dibayar terus nih gitu. Dan kedua, posisi karyawannya kerja pulang malam kan kasihan juga ya. Work balance-nya nggak ada, work balance-nya nggak ada tuh gitu kan. Work life balance-nya nggak ada gitu. Nah, sehingga dari company ini memutuskan bahwa mereka mau mengadopsi Tableau sebagai satu solusi yang mereka udah prefer gitu ya, untuk menjadi suatu platform buat timnya mereka untuk membuat report sama dashboard yang mana cukup dibuat sekali tapi bisa dipakai berulang kali, sehingga ini yang report-report yang reguler itu cukup pakai sekali aja nih. Habis itu kan tinggal orang mau lihat reportnya tinggal masuk ke portalnya kita untuk bisa lihat reportnya, atau tinggal di-download, tinggal di share ke yang membutuhkan gitu ya. Atau kita mau bikin otomasi bisa dikirimin secara berkarat otomatis. Nah, itu sangat bantu kali sama mereka. Nah, ini yang inisiatif yang mereka mau lakukan sehingga dari sisi perspektif cost lebih rendah gitu ya, karena uang lembur udah nggak perlu bayar uang lembur lagi. Betul, Pak. Karyawannya lebih happy, karena bisa pastinya. pulang awal gitu ya. Bener Pak, nggak kebayang. Soalnya kalau misalnya berarti monthly report gitu ya Pak ya, dan harus dibuat setiap bulan, nyiapinnya 2 minggu sebelumnya, nggak kebayang unhappy sekali. Dan secara produktivitas dari karyawan, mereka bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategik daripada bikin report aja gitu. Jadi mereka lebih produktif jadinya. Oh iya benar, produktivitas ya Pak ya, meningkat. Oke, bener Pak. Itu saya kebayang banget nih Pak, betapa painfulnya gitu ya Pak, tiap malam balik dan berulang terus, misal tiap bulan gitu ya Pak. Boleh dong Pak dikasih tahu nih gimana Tableau bisa membantu mereka gitu ya, mengimplikasikan, mengefisiensikan juga mereka punya problem itu, kalau dari Tableau-nya gimana nih Pak? Oke, jadi Tableau itu ada suatu platform analitik yang kita udah develop kurang lebih hampir 30 tahun gitu ya. Cukup lama. 20 tahun. 20 tahun. Jadi Tableau sendiri itu kalau teman-teman tahu film animasi yang dibikin oleh Pixar. Benar. Foundernya Tableau merupakan foundernya Pixar juga gitu. Jadi kita itu historinya lah ya. Fun fact Pak, karena juga Tableau nih teman-teman, misal Sobat Arta mau nanti cek-cek gitu ya, Tableau user friendly Pak. Itu yang terdepan kalau user ya. Betul. Nah, karena kita fokus di visual, tadi saya bilang karena kita punya background foundernya kita dari Pixel dan sebagainya yang dirian itu, sehingga Tableau dari awal udah didesain untuk memudahkan semua orang untuk bisa melakukan analisa. Betul. Dan kita tahu problem orang adalah nggak semua orang ngerti technical gitu ya, termasuk dari sisi mau bikin coding dan sebagainya susah gitu. Betul. Nah, Tableau develop solusi ini, analitik ini untuk setiap orang bisa membuat visualisasi analisa secara mandiri tanpa butuh skill coding Pak. Betul sekali. Jadi mereka teman-teman bisa langsung coba dan bisa melakukan analisa sendiri gitu ya. Nah, selain itu sebagai platform analitik, Tableau sendiri banyak sekali inovasi di dalamnya, termasuk kita udah diinfuse dengan teknologi AI. Jadi nggak hanya kita bisa mudah memakai juga, tapi kita dibantu oleh AI untuk melakukan analisa data. Gitu, sehingga teman-teman mungkin bingung, saya dari data yang ada gimana sih saya mau tahu apa yang mesti saya cari tahu, analisa apa yang mesti saya buat gitu ya, atau dari data ini apa sih insight yang dikasih gitu. Nah, itu udah dibantu oleh Tableau juga gitu. Jadi itu memudahkan teman-teman dengan cepat
bisa mendapatkan insight dari data yang dimiliki. Oke, bener sih kalau dari yang Bapak mention helpful banget ya Pak ya. Visualisasi kan core-nya ya Pak ya, dan mereka ya visualisasinya mudah, pasti tas juga cepat selesai dan terbantu gitu kan ya Pak ya. Oke, keren nih Tableau Pak. Tadi Bapak juga ada mention soal AI ya Pak. Nah, kalau yang kita tahu sekarang kan Tableau ini setiap 4 bulan Pak. Itu 4 bulan melakukan teknologi atau fitur update untuk sebuah software itu, wah keren banget Pak, udah bisa terdepan gitulah ya kalau di kuadran gitu. Nah, di setiap 4 bulan ini melakukan update feature, kemudian menghadirkan serangkaian fitur inovatif yang baru gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, ke depannya fitur unggulan apa yang Bapak bisa spill ke kami, apalagi yang berkaitan dengan AI Pak di Tableau? Sip, oke. Ya, betul sekali yang dimention sama Bu Puspa. Jadi kita emang setiap 4 bulan kita ada major release di sisi aplikasi kita. Jadi secara boleh dibilang memang Tableau ini sangat inovatif banget saat ini gitu ya. Dan untuk tahun ini kita ada 2 fokus yang pengen kita rilis ke market gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman November 2 tahun yang lalu gitu ya, kan lagi hype gitu ya, ChatGPT gitu. Betul. Atau kita bilangnya Gen AI, Generative AI gitu. Nah, Tableau sebenarnya udah mengerjakan research solution ini itu dari 6 tahun yang lalu sebenarnya. Wow, udah gitu. cukup lama ya Pak ya. Betul, betul. Dan kita akan plan to rilis dalam waktu dekat ini. Jadi ada 2 inovasi solusi inovasi AI kita yang terbaru ini, yang kita bilang Gen AI ini ya. Nah, itu pertama ada namanya Tableau Pulse. Tableau Pulse. Tableau Pulse ini merupakan solusi di mana kita membantu setiap business user dengan mudah memonitor KPI mereka yang penting gitu. Dan pas mereka udah lihat KPI penting, terus mereka mau mau diredam, juga akan dibantu oleh Tableau diredam detail informasinya gitu. Sehingga dengan cepat bisnis, kira-kira misalkan nih saya pengen tahu penjualan saya, sales ya, manager gitu. Ini bulan ini saya mau closing nih gitu ya. Tim saya gimana nih achievementnya gitu. Benar. Daripada naik masing-masing kan, dia cek ke Tableau Pulse, terus the metric penjualan dilihat situ, dia bisa lihat langsung, penjualan saya untuk target saya pengen masih kurang nih gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih, saya bisa diredam tim saya mana yang achievementnya masih kurang nih. Nah, itu kan bisa dicek tuh. Nah, gitu. Jadi dia bisa membantu teman-teman yang masih kurang, atau mungkin ada teman yang udah achieve tapi mungkin masih ada opportunity yang bisa di close. Benar. Nah, itu juga bisa di track juga di situ. Itu real time ya Pak? Real time, bisa tergantung data yang ada lah gitu ya. Saya jadi nggak tahu harus senang atau sedih teman-teman. Senang dong ya. Nah, itu contohnya Tableau Pulse gitu ya, yang akan kita rilis di bulan Februari ini gitu. Nah, kedua adalah namanya Tableau Copilot. Jadi Tableau Copilot ini akan mungkin banyak bermanfaat buat teman bisnis user sama teman-teman developer gitu. Nah, Tableau Copilot ini adalah satu solusi Gen AI kita di mana kita membantu kalau misalkan dari teman-teman developer gitu ya, mau bikin analisa gitu dari data yang ada gitu ya. Mereka butuh penyiapan data dan sebagainya. Mungkin mereka butuh bikin kalkulasi dan sebagainya dengan sendiri gitu. Nah, di Tableau sendiri kita bisa bantu membuat kalkulasinya. Jadi tinggal bertanya aja ke Copilot kita, Tableau Copilot, saya pengen bikin kalkulasi ini gitu. Contohnya saya pengen misalkan nih ya, saya punya data alamat gitu, di dalamnya ada kode pos. Saya pengen keluarin kode posnya itu bikin jadi kolom yang baru gitu. Nah, itu dia tinggal mention, tulis aja. Tulis aja tulisan Hai Copilot, tolong ekstrak kode pos dari alamat dari kolom alamat ini. Nah, tinggal diklik, nanti si Copilot ini akan membuat calculator field-nya, dan diklik langsung pakai, langsung jadi gitu. Nah, jadi sangat memudahkan buat teman-teman developer untuk membuat gitu, sehingga bisa fokus yang hal-hal yang lebih kompleks ya, lebih benar. Gitu. Jadi nggak perlu ada kalkulasi sendiri, tidak perlu ada coding, tulis pakai bahasa aja, bahasa manusia gitu ya Pak ya, kalau kita mention sudah bisa di-generate oleh Tableau. Dan nggak hanya itu saja, jadi Tableau Copilot ini juga bisa membantu teman-teman business user nih. Misalkan saya punya data ya, seringkali saya temuin juga challenge ini di customer kita yang lain juga. Saya punya data, tapi ini data ini bisa saya olah jadi analisa apa ya? Nah, itu tuh Pak, untuk mulai kan bingung kan? Suka stuck tuh Pak. Betul. Nah, ini di Tableau ini sendiri sudah bisa mengenali
data yang ada gitu ya, konteksnya apa, nanti dia akan mengkasih suggestion, rekomendasi gitu. Jadi dari rekomendasi itu dia bisa tahu, oh mungkin dari data yang ada ini saya bisa melakukan analisa nih. Contohnya segmentasi customer berdasarkan lokasi gitu, atau berdasarkan historical pembelian gitu ya, kira-kira apa gitu. Nah, pas itu si Tableau akan kasih, tinggal kita klik doang, langsung jadi gitu dashboardnya. Atau misalkan saya punya ide tapi saya nggak tahu cara bikinnya gimana, saya tinggal tanya aja minta tolong si Instant Copilot ini untuk bikinin visualisasi buat saya. Wah, dan itu semua user ya Pak ya, semua jenis user, semua departemen dari perusahaan tersebut bisa melakukan. Nggak harus teknikal doang ya Pak ya? Betul. Ini sangat mempermudahkan sekali untuk teman-teman yang melakukan analisa. Wah, ini seru teman-teman nih Sobat Arta. Spoilernya keren banget Tableau ya Pak ya, udah bisa jalan sendiri, adopsi AI juga ada. Rilisnya di tahun ini gitu ya Pak ya? Ya. Di Februari untuk Tableau Post. Copilot-nya akan kita rilis mungkin pertengahan tahun estimasinya. Estimasi ya. Wah, teman-teman Sobat Arta, ini yang belum pakai Tableau, yang belum coba Tableau, harus banget nih Pak. Benar tahun sekali. ini adalah titik balik teman-teman untuk trial Tableau sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan teman-teman untuk coba Tableau ya, karena akan banyak fitur-fitur ya Pak ya, fitur-fitur menarik dari Tableau yang pastinya canggih ya. Kalau canggih, Tableau kita udah gak usah ditanya lah ya Pak ya. Tidak perlu trial, langsung beli. Tidak perlu trial teman-teman, langsung beli gitu ya. Hubungi Sana Arta gitu, langsung beli Tableau karena nggak ada kesempatan lagi teman-teman. Ayo langsung aja di tahun ini buat enjoy fitur-fitur canggihnya Tableau ya teman-teman. Oke, teman-teman, kalau dari Pak Suki nih fitur udah semua udah ada nggak Pak? Pesan-pesan nih buat teman-teman yang belum pakai Tableau nih, apa nih Pak pesannya buat mulai transformasi ya secara digital buat kita semua Pak? Apa nih Pak? Oke, mungkin di Tableau ini kita buat semuanya jadi mudah. Jadi teman-teman no need to worry. Ini saya pakai Tableau susah nggak sih apa yang masih saya pelajarin gitu ya. Cukup ada laptop gitu ya. Terus saya tinggal download Tableau desktop untuk coba, bisa langsung gitu. Atau teman-teman juga bisa ikutin, ada test drive ya, mungkin dari teman-teman dari Sana Arta, dari partner dan ya. ada test drive yang dilakukan, bisa join gitu ya, untuk belajar gimana cara menggunakan Tableau. Dan itu berdasarkan pengalaman saya cukup 1,5 jam pasti udah bisa menggunakan Tableau. Wah, saking mudahnya ini Sobat Arta, 1,5 jam hadir trial cobain Tableau udah langsung bisa ya Pak ya. Bukan analisa gitu. Betul. Oke, menarik teman-teman. Ini inspiring sekali obrolan kita dengan Pak Suki, dan pastinya daging banget teman-teman. Data driven culture ya, 2024 sudah harus teman-teman adopsi dimanapun teman-teman berada gitu ya. Thank you banyak Pak Suki atas kehadirannya di podcast kami. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi Sobat Arta di rumah ya Pak ya, yang pastinya untuk memakai Tableau, memulai untuk digital transformation, dan juga mengadopsi culture data driven tadi ya Pak ya. So guys, yang perlu di highlight kalau dari data driven culture sendiri sangat penting guys dari obrolan kita hari ini ya. Analisis data yang memungkinkan seluruh departemen itu dapat bergerak secara cepat ya Pak ya. Betul. Dan juga efisien, karena fakta yang diberikan ini terukur pastinya, bukan sekedar pemikiran, bukan intuisi kalau tadi Bapak bilang ya, bukan kira-kira gitu ya. Especially dengan Tableau software ya teman-teman. Jadi software yang bisa membantu kita analytics data dengan modern ini dapat menjadi solusi untuk teman-teman sekalian menyimpan, menganalisa, dan juga menemukan insight dari data yang teman-teman punya. Remember guys, data is the new oil ya Pak ya. But don't forget to refine, to process the data, to be something insightful gitu ya Pak ya. Oke, sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman Sobat Arta nih ya, untuk datang ke acara kolaborasi Sana Arta dengan Mekari tanggal 21 Februari nanti di Ballroom Haris Hotel Sudirman. Jamnya dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti topiknya bakal daging banget nih, sekali lagi ngebahas soal HR ya. How HR transformation, embracing new technology, and becoming data driven HR profesional. Nah, yang akan hadir nanti di sesinya ada banyak sekali speaker
trainer profesional ya teman-teman. Salah satunya Pak Suki nih bakal hadir bersama kita juga nanti. Link pendaftarannya ada di bawah di kolom deskripsi, teman-teman bisa klik. Dan sekali lagi acara ini free tanpa dipungut biaya sama sekali. Lastly, don't forget to like, comment, and subscribe channel kita. Follow juga IG kita di @sangarta.co.id dan see you di next episode. Keep inspiring, see you.